Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kedua matematika minat di kesempatan ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat-kuadrat yang pada minggu yang lalu kita belajar tentang persamaan linear-linear. Apa itu persamaan kuadrat-kuadrat? Nanti kita akan mencari penyelesaian, himpunan penyelesaiannya dan mencari grafiknya ya. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui tentang persamaan kuadrat ini. Lazimnya kita akan mencari harga X1 dan X2 ya. Dan itu sebenarnya adalah pembuat nol pada persamaan kuadrat itu ya. Itu bisa dicari dengan 3 cara ya. Nanti saya berikan satu persatu caranya ya. Secara garis besarnya adalah ini. Kemudian selanjutnya kita akan membuat grafik ya, kita menentukan grafik. Bentuk grafiknya seperti ini, salah satu contohnya ya. Salah satu contoh persamaan kuadrat memiliki grafik seperti ini ya. Grafik persamaan linear adalah yang lurus, tapi persamaan kuadrat bentuknya seperti ini. Oke, kita akan coba lakukan satu persatu secara detail tentang persamaan kuadrat ini, dan ini adalah tentang membuat nol dengan cara memfaktorkan. Ini saya contohkan untuk yang A-nya adalah 1, artinya X-nya di depan di sini adalah 1. X kuadrat, di sini B-nya itu bisa 4, bisa 5 ya. Ini tapi di sini adalah 1 untuk A-nya syaratnya ya. Kalau kalian menemukan seperti ini, maka langkah yang harus kalian pikirkan adalah ini. Jika dikalikan P dikali Q itu sama dengan B. P itu apa? Adalah yang mau ditempatkan di sini karena akan memfaktorkan. Q itu apa? Yang akan ditempatkan di sini. Jika dijumlahkan itu menjadikan B. B yang mana? B adalah ini. Ya. Jika dikalikan adalah menjadi C. C yang mana? Adalah C yang ini. Nah, gitu ya. Contohnya. Ya. Nah, ini adalah X kuadrat min 4. X plus 3 sama dengan 0. A-nya mana? A-nya 1 di sini ya, tidak usah ditulis. B-nya mana? Adalah min 4. C-nya mana? Adalah 3. Nah, carilah bilangan jika dikalikan ya. Carilah bilangan, ini yang membuat kalian harus memikirkan. Mencari bilangan jika dikalikan akan mendapatkan 3. Jika dijumlahkan akan mendapatkan min 4 ya. Ketentuan seperti ini. Ya. Kira-kira yang mana ini jika dikalikan menjadi 3 ya, jika dijumlahkan menjadi min 4 ya. Nih bilangannya adalah min 1 dan min 3 ya. Jumlahkan min 1 dijumlahkan menjadi berapa? Min 1 ditambah min 3 menjadi min 4, min 1 dikali min 3 menjadi 3. Nah, gitu ya. Kalau sudah ketemu seperti ini, kan ini yang mau dimasukkan ke sini ya. Gitu ya. Karena itu, nah ini adalah kalian tulis X di sini X. Ini adalah nanti X1 di sini X2. Nah, ini dituliskan saja ke sini, masukkan ke sini ya. Kemudian di sini masukkan juga ke sini. Itu sama dengan 0. Nah, gitu ya. Sehingga ini tinggal mencari harga X1-nya berapa. Jika dikurang 1 sama dengan 0 begitu ya. Namanya juga pembuat 0. Maka X1-nya adalah 1, X2-nya adalah 3. Ya, coba ini kalau X1-nya dipindahkan ke sini, 1 dikurang 1, 0. 0 dikali ini, maka hasilnya 0. Sekarang 2. X2-nya di sini. Ya. Ini diganti dengan 3. 3 dikurang 0, 3, 0. 0 dikali berapapun adalah 0. Nah, ini adalah cara memfaktorkan. Yang kesulitan kita adalah ini, mencari bilangan yang jika dikalikan menjadi C, jika dijumlahkan menjadi B. Nah, karena tidak semuanya bilangan ada yang pas seperti itu ya. Ini yang 1. Ini yang X-nya 1. Bagaimana kalau X-nya 2? Ya. Oh, sebelumnya ini adalah grafiknya. Grafiknya seperti ini ya. Ini grafik kalau digrafikkan. Oke, nanti kita perdalam tentang grafik. Kemudian coba ini masih memfaktorkan, tapi saya contohkan yang ini adalah ada harga A-nya. A-nya itu lebih
Tidak boleh 1 dan tidak boleh 0, bisa minus, pokoknya tidak boleh dua ini. Kalau 1 masuk ke sini, kalau 0 bukan persamaan kuadrat. Ya kan? Nah, kalau seandainya ini ternyata dikasih 2 atau min 2, maka ketentuannya adalah ini caranya ya. Ya, di sini yang ini, misalkan di sini 2, maka di sini 1/2. Ini ya, kalian ingat rumusnya. Nah, untuk ini memfaktorkan, ketentuannya jika dijumlahkan masih tetap B. Jika dijumlahkan masih tetap B, tetapi kalau dikalikan menjadi AC. Gitu ya. Oke, itu adalah yang harus kalian pikirkan. Karena itulah tidak semua bisa difaktorkan ya, karena belum tentu yang dikalikan bisa pas menjadi C, tapi dijumlahkan tidak bisa. Nah, itu ya tidak semuanya ya. Nah, kalau menemukan yang seperti ini, saya kasihkan contoh satu ya. Adalah demikian. Ya, ini adalah 2. Saya ganti 2, 3, ini 1. A, B, C-nya. Oke ya. Karena itu sama, jika dijumlahkan adalah 3, jika di faktor atau dikalikan menjadi 2 dikali 1A dikali C ya. Nah, begitu ya. Nah, ini sudah saya dapatkan, maka ini tinggal mengikuti ini. Ya, ikutin ini ya. Kemudian X1 dan X2-nya ketahuan. Ya, adalah min setengah dan min 1. Gitu ya. Nah, itu adalah memfaktorkan jika di sininya lebih dari tidak sama dengan 1 dan tidak sama dengan 0. Nah, masih ada lagi ya, karena banyak contohnya ya. Nah, ini jika mendapatkan ini kan persamaan kuadrat juga. Tetapi bagaimana cara memfaktorkan? Kita buat menjadi seperti ini, keluarkan harga X-nya. Keluarkan X-nya menjadi persamaan demikian. Ya, ini ya. Contohnya ini. Nah, ini kita keluarkan X-nya, ya, kita keluarkan X-nya menjadi ini, ya, dari sini kita keluarkan X-nya, maka didapatkan X1 sudah pasti 0 di sini, sudah pasti 0 ya. Tinggal yang ini X2-nya apa, begitu ya. X2-nya itu adalah 2X sama dengan 10 dan X-nya adalah 10 dibagi 2 maka 5. Gitu ya. Nah, itu pun tidak semuanya bisa seperti ini ya, karena ini adalah kuadrat sempurna yang. Nah, oleh karena itu kita melengkapinya dengan ini dengan melengkapi. Ya. Tadi itu membuat 0 dengan memfaktorkan, sekarang melengkapi. Kalau melengkapinya seperti ini dipindahkan ruas dulu. Ya, kemudian ini ditambah sehingga menjadi kuadrat sempurna. Gitu ya. Oke ya. Sehingga hasilnya ini. Nah, X1-nya adalah ini, X2-nya adalah ini. Ini yang kalian harus pikirkan, kita dipindahkan ke sana, dicari ya. Ini yang bisa dilengkapi ini sehingga menjadi persamaan kuadrat sempurna. Gitu ya. Oke. Kalau tidak bisa yang semuanya tadi itu, maka dengan rumus ABC, dan ini adalah terakhir ya. Ya, kalau masih bisa dipikirkan dengan memfaktorkan, faktorkan. Kalau misalkan masih bisa dipikirkan dengan melengkapi, lengkapin. Kalau misalkan tidak bisa, mau tidak mau dengan rumus ABC. Ya, kita tinggal memasukkan saja ya. Nah, ini adalah A-nya 1, ya kan? Tinggal memasukkan saja, A-nya dimasukkan ke sini, ya, B-nya dimasukkan ke sini, C-nya dimasukkan ke sini. Yang ada C-nya masukkan, baru kemudian hitung aljabar biasa. Gitu ya. Nah, ini adalah cara mencari harga X dan X1 dan X2 pada persamaan kuadrat.